warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan tugas ujian praktek kimia tentang korosi paku. Kenapa nama saya Putri Aulia? Saya Vina Laylatul Mulia. Saya Yaskil Antari Kunedes. Saya Akbar Jaya Ramadan. Saya Raffi Wasadib. Apa itu korosi paku? Korosi paku adalah proses kerusakan pada paku yang disebabkan oleh reaksi kimia antara paku dengan lingkungan sekitar, seperti udara, air, ataupun tanah. Korosi paku dapat menyebabkan paku menjadi rapuh, berkarat, atau bahkan bisa hancur. Korosi paku dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kehadiran air, kehadiran garam, kehadiran asam, suhu yang tidak konstan, dan kelembapan. Untuk lebih lanjut, kalian bisa perhatikan video berikut. Pada kondisi paku tempat terbuka, dari hari pertama hingga hari ketiga tidak terjadi apa-apa dan tidak mengalami perubahan. Paku dalam tempat terbuka sebenarnya masih bisa dapat mengalami korosi, tetapi laju korosi dapat lebih lambat dibandingkan dengan paku yang terletak di tempat yang lembab ataupun basah. Selanjutnya ada paku dalam udara tertutup. Tidak mengalami korosi atau berkarat karena tidak ada cukup uap air atau oksigen yang bereaksi dengan besi. Selanjutnya ada paku dalam air biasa pada tempat tertutup. Bisa mengalami korosi atau berkarat karena adanya air yang memungkinkan reaksi oksidasi besi dengan oksigen terlarut di dalam air. Yang keempat, ada paku yang terendam dalam air hangat pada tempat tertutup. Dapat mengalami korosi atau berkarat karena adanya reaksi kimia dengan air dan oksigen, meskipun lingkungan tertutup. Jika ada oksigen terlarut dalam air, reaksi ini tetap dapat terjadi, dan juga air hangat memiliki suhu yang lebih tinggi, meningkatkan laju reaksi kimia. Yang kelima, ada paku dalam rendaman air garam. Bisa berkarat karena terkena air, oksigen, dan garam. Garam dalam air dapat mempercepat proses korosi. Air garam adalah larutan elektrolit yang dapat menghantarkan ion. Ion yang dihantarkan oleh air garam mempercepat proses korosi. Paparan oksigen yang berlebihan dapat menyebabkan paku bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk senyawa karat. Yang keenam, ada paku dalam rendaman air cuka. Pada kondisi tertutup, tidak berkarat karena cuka bersifat asam, mengandung asam asetat yang melarutkan lapisan oksida pelindung pada besi, tetapi juga menghambat reaksi korosi dengan mengurangi oksigen terlarut. Gelembung muncul karena reaksi antara asam cuka dan besi menghasilkan gas hidrogen atau H2. Yang ketujuh, ada paku dalam minyak pada tempat tertutup. Tidak berkarat karena minyak menghalangi kontak antara paku dengan air dan oksigen, sehingga reaksi korosi tidak dapat terjadi. Nah, itulah beberapa penjelasan kenapa paku ada yang berkarat dan ada yang tidak. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.